Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk hari ini di sore hari sekitar jam 5.30. Nah, kita akan memperhatikan keadaan bebek. Nah, kita akan membahas yaitu seputar peternakan bebek petelur kembali. Banyak peternak bebek petelur bubar sebelum berhasil. Jadi potensi ini yang menyebabkan pemula sebelum bebek itu berproduksi stabil langsung mundur. Jadi hal ini yang menyebabkan gagalnya kita para peternak bebek petelur pemula. Jadi untuk mengetahui potensi apa atau faktor apa, mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel RPU, channel pemersatu peternakan bebek petelur pemula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap selalu sehat walafiat, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing yaitu seputar peternakan bebek petelur. Intinya peternakan bebek petelur adalah kegiatan yang positif, cocok untuk kita khususnya yang ada tinggal di desa. Bisa kita memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah untuk memelihara bebek petelur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu masalah para peternak bebek petelur pemula banyak mengalami ketidakkonsistenan ataupun mundur sebelum berhasil. Oke teman-teman, jadi kalau masalah mundur sebelum berhasil ini termasuk kita dari tahap awal yaitu pemasukan bebek baya. Kita udah mengeluarkan modal banyak, yaitu dari segi kita bibit bebek telur, dari segi kita pakan. Jadi posisi kita harus targetkan dana itu harus ada untuk masalah bibitnya, untuk masalah pakan menuju produksi yang maksimal. Jadi kebanyakan para peternak bebek petelur pemula ini setengah-setengah untuk mengeluarkan modal. Makanya yang saya wanti-wanti kalau ingin peternak bebek petelur, lihat anggaran dulu dari segi skala. Jadi kalau intinya kalau mau skala 100 kita harus mengeluarkan anggaran sekian yang cukup untuk beli bebek untuk pakan selanjutnya. Jadi nggak putus di tengah jalan untuk masalah pakan. Jadi kita akan membahas yaitu hal yang berpotensi kita gagal di tengah jalan dalam ternak bebek telur. Jadi yang pertama yaitu faktor kita modalnya apa adanya. Jadi kita jika kita ingin memelihara bebek telur 100 ekor, kita hanya mempunyai duit anggaran yaitu hanya untuk bebeknya saja, tapi kita nggak memikirkan untuk biaya pakan. Jadi banyak hal yang membuat gagalnya para peternak bebek telur putus di tengah jalan, kehabisan modal pakan. Makanya sebetulnya bebek ini kalau udah berproduksi dia 50%, kita udah bisa terbantu untuk masalah produksi telur. Jadi biasanya kan kalau untuk bebek petelur baya ini kalau misalnya masih dia 10%, masih besar pengeluaran kita untuk pakan. Jadi setelah udah nanti mendapatkan 50%, yang jelas kita hanya menambah sedikit aja untuk biaya pakan untuk selanjutnya. Apalagi udah mencapai 60%, mungkin kita udah nggak mengeluarkan lagi untuk biaya pakan. Makanya untuk peternak bebek petelur baya, intinya teman-teman jangan sampai kita mundur sebelum bebek itu berproduksi maksimal. Jadi itulah yang terdengar kita, yaitu banyak para peternak bebek telur mengalami kegagalan. Yang pasti kita harus betul-betul menyiapkan anggaran satu bebek petelur sama pakan. Oke teman-teman, jadi faktor selanjutnya yang berpotensi kita putus di tengah jalan yaitu kita salah memilih bibit bebek telur. Intinya kita dari strategi pemilihan bibit pun harus betul-betul kita perhatikan, yaitu jika kita asal-asalan untuk memilih bebek petelur, yang pasti produksi itu tak akan maksimal. Misal kita mengambil bebek telur itu
dari agen, cuma bebek itu memang udah bertelur, tapi posisi campur pula dengan bebek yang baya, yang pasti itu nggak beraturan nanti produksinya. Karena menurut pengalaman saya waktu saya beli 50 ekor waktu itu, ya posisi sebelum saya tanyakan pada ahli ataupun yang udah senior, perasaan saya ya bebek telur itu bagus semua, datang udah bertelur. Tapi setelah para senior saya suruh melihat bebek saya, intinya bebek itu memang udah jelas campuran. Ada yang umur 1 tahun, ada yang umur 2 tahun, bahkan ada yang masih muda. Jadi kalau bibit seperti itu udah bisa dipastikan, kita tunggu sampai kapanpun bebek itu nggak bisa berproduksi maksimal, nggak bisa berproduksi 90%. Padahal yang kita tunggu kan untuk beternak bebek petelur ini udah mencapai maksimal paling min dia 80% menuju periode pertama. Kenapa saya bilang bebek itu nggak bisa maksimal? Karena posisi sedangkan bebek yang udah masih muda aja udah nggak bisa kompak, nggak bisa serentak untuk bertelurnya. Makanya jadi dia selalu bergantian. Beda dengan kita beternak bebek petelur dari baya umur 4 bulan, kita bisa mengatur strategi, yaitu masalah pemberian pakan yang rutin. Nanti kalau udah rata-rata siap bertelur, itulah dia mau pecah, dia langsung dia nembak, bisa mencapai dia 90%. Bahkan kalau strategi kandang itu kering ataupun nggak ada bocor, bisa mencapai 95%. Makanya untuk para peternak bebek petelur pemula, kita untuk memulainya harus betul-betul nggak usah egois ya. Kita harus betul, kita kalau memang nggak tahu ya kita minta arahkan kepada senior kita ataupun teman-teman kita yang berpengalaman dalam bidang peternakan bebek telur. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini, intinya faktor yang berpotensi kita mengalami kemunduran ataupun berhenti sebelum bebek itu berproduksi maksimal yaitu yang pertama ya kita harus memperhatikan. Nah kalau ingin beternak bebek telur, yaitu modal itu harus cukup. Misalnya kita mau memelihara skala 100 ekor, ya paling sedikit kita harus mengantongi ya kisaran dia 8 juta rupiah. Makanya nanti untuk masalah pakan menuju produksi yang maksimal jadi cukup, tidak gantung di tengah jalan. Jadi seandainya udah kita kasih protein yang cukup, tiba-tiba kehabisan modal, kasih kita pakan apa adanya, ya nol lagi kembali. Jadi rantai telur itu akan layu, jadi tidak berfungsi lagi. Dari nol lagi kita siapkan terus modal sampai dia betul-betul berproduksi, sampai dia pakan itu petelur itu yang membiayai. Dan yang kedua, kita harus betul-betul untuk mencari bibit bebek petelur harus kita betul-betul tahu. Kalau nggak tahu, kita minta arahkan kepada teman yang betul-betul berpengalaman dalam bidang tenaga petelur. Oke teman-teman, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya kurang dan lebih saya mau dimaafkan jika ada salah-salah kata ataupun ada unek-unek ataupun ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Oke, saya sudahi, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman.